Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehati. Kembali lagi di podcast Si Sehat, komunikasi seputar kesehatan. Kali ini Sobat akan ditemani oleh saya, Iqbal, selaku moderator dalam podcast hari ini. Nah, Sobat Sehati, tepat pada hari ini nih, tanggal 12 November 2024, diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional atau AKN, dan tahun ini merupakan peringatan yang ke-60 yang mana mengusung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Nah, adapun peringatan HKN ini menjadi momentum untuk kita semua memberikan edukasi, mengubah perilaku, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan juga hidup sehat. Selain itu juga, momentum ini mendorong penguatan Fasiankes dalam upaya promotif dan juga preventif dengan harapan membuat masyarakat kembali hidup dengan produktif dan juga menjalani hidup dengan aktivitas sehari-hari yang menyenangkan dan juga sehat. Nah, telah hadir narasumber kita, Dr. Rusmadi Kurniawan. Selamat siang, Dok. Siap, Bal. Dr. Rusmadi Kurniawan merupakan dokter penanggung jawab program Kesjawor atau Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Cempaka Putih. Begitu ya, Dok ya? Ya, benar sekali. Oke, Dok, gimana nih kabarnya, Dok? Sehat apa gimana, Dok? Alhamdulillah sehat, bugar juga, Bal. Iqbal gimana Alhamdulillah. kabarnya, Bal? Alhamdulillah, Dok, sehat, bugar, lancar lah aktivitas. Sehat ke apa namanya? Hari-hari lagi ngejalanin apa nih, Dok? Seharian nih, Dok, aktivitas. Sama seperti hari-hari yang kemarin ya di Puskesmas Cempaka Putih, hari-hari dihiasi dengan praktek, periksa Praktek. pasien, dan juga tidak lupa juga untuk memberikan edukasi-edukasi kesehatan kepada pasien, baik pun teman-teman di Cempaka Putih. Benar, benar, benar. Nah, tema kita HKN ini tuh menarik nih, Dok, yang ke-60, Dok, yaitu gerak bersama, sehat bersama nih, Dok. Hmm. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang gerak bersama, apa sih, Dok, yang dimaksud dengan gerak dalam konteks kesehatan dan mengapa penting untuk kita semua tuh bergerak? Padahal kan gerak itu kan kayak ya udah aktivitas sehari-hari aja gitu kan, tapi kenapa bagaimana nih gerak dalam konteks kesehatan dan mengapa gerak itu penting untuk kita semua tuh, Dok? Yang maksud dengan gerak itu tuh ya kan kita tuh apa namanya nggak diem gitu ya. Heeh, heeh. Nah, dalam konteks kesehatan gerak itu tuh lebih difokuskan kepada olahraga. Jadi raga Olahraga. kita tuh diolah gitu kan, dia gimana biar tetap bugar, tetap sehat dengan caranya ya kayak gitu, nggak diem, Hmm. nggak apa namanya nggak juga apa namanya landai, nggak juga terlalu tinggi, tapi juga teratur gitu geraknya itu tuh. Oh, berarti gerak dan juga olahraga berbeda ya, Dok ya? Gerak dan olahraga berbeda. Kalau umpamanya olahraga itu tuh seperti gerak tapi yang ada nilainya, ada Betul. maknanya, yang Setuju, bagus setuju. untuk kesehatan. Tuh, Sobat Sati, berarti gerak dan olahraga tuh beda ya. Nah, kita akan kupas tuntas nih. Eh, Lalu, Dok, bagaimana sih aktivitas fisik ini nih dalam meningkatkan kualitas hidup sehari-hari? Jadi, kita kerja, kita apa namanya sih, bekerja, terusnya istirahat pulang ke rumah tanpa adanya olahraga. Nah, aktivitas fisik ini dapat meningkatkan kualitas hidup sehari-hari itu seperti apa tuh, Dok? Kalau umpamanya namanya aktivitas fisik itu tuh ya apa-apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya, entah itu bekerja, kalau umpamanya dia seorang ibu rumah tangga itu mulai dari kerjanya dibangun apa mulai dari pagi hari ketika dia udah bangun tidur. Ya umpama kan dia mungkin kalau umpamanya yang Islam mungkin dia beribadah sholat dulu, lalu kemudian dia masak, menyiapkan sarapan untuk keluarganya gitu kan. Lalu kemudian ketika anggota keluarganya itu kayak suaminya bekerja, anak-anaknya bersekolah, nah dia mulai membersihkan rumah, lalu kemudian mungkin dia masak untuk makan siang, lalu kemudian beres-beresin lagi bekas habis masaknya tadi tuh. Nah, lalu ntar ketika suaminya pulang kerja, anak-anaknya pulang sekolah, nah dia itu tuh akan menyambut dengan, oh ini untuk makan siang atau makan malamnya itu, lalu kemudian dilanjutkan lagi mungkin dia aktivitas fisiknya beres-beres lagi. Nah, itu yang namanya aktivitas Aktivitas fisik fisik. ya, Dok. Nah, itu aktivitas fisik untuk seorang ibu rumah tangga. Kalau Hmm. umpama aktivitas fisik kayak umpamanya kita yang sebagai karyawan ya otomatis kayak gitu. Kita mulai dari pagi hari, kita mandi, siap-siap, sarapan, lalu kita berangkat ke tempat kerja, lalu kemudian di tempat kerja itu tuh kayak umpama saya gitu kan sebagai dokter, saya memeriksa pasien, memberikan terapi kepada pasien, lalu tidak juga lupa untuk mengedukasi pasien tentang kesehatan. Hmm. Lalu setelah kayak gitu tuh, setelah praktek selesai, yang lanjutkan mungkin ada pengerjaan pekerjaan lain seperti membuat laporan, setelah kayak itu pulang ke rumah, nah lalu istirahat di rumah. Itu namakan aktivitas fisik, aktivitas sehari-hari. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya seperti apa tuh, Dok, kalau misalnya kita Hmm. setiap hari
apa namanya, 24 jam per 7 gitu ya, kita apa namanya sih, ngelakuin setiap hari, ngelakuin hal-hal seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya seperti apa sih, Dok, biar tubuh kita menjadi fit, bugar gitu, Dok? Nah, Gimana tuh, Dok? selain aktivitas fisik tadi ya, tentunya juga di sela-sela itu tuh atau mungkin sebelum kita mulai aktivitas fisik untuk yang bekerja gitu. Nah, kita bisa mulai dulu tuh Bal tuh kayak di rumah habis bangun, terus kemudian sholat sebelum sarapan sempatkan dulu tuh kayak olahraga kecil, olahraga ringan. Kalau umpamanya tinggal di komplek, nah itu bisa tuh jogging-jogging sebentar. Tapi Mhm, kalau umpamanya nggak tinggal di komplek, tinggal di tempat yang biasa, terus mungkin nggak sempet juga tuh males keluar ya udah di rumah kayak peregangan, ya peregangan apa kemudian apa namanya kayak stretching, gerak-gerakin badan stretching. sedikit sekitar 10 sampai 15 menit udah cukup. Oke. Nah, itu untuk sekedar olahraga ringan. Nah, lalu kemudian kalau umpamanya mau dilanjutin dengan aktivitas fisik yang lainnya, seperti umpamanya habis kayak gitu mandi, siap-siap untuk bekerja, silahkan. Nah, agar gimana kalau umpamanya aktivitas fisiknya itu tuh biar apa namanya aktivitas fisik biar jadi badan itu tuh tetap bugar, tetap sehat Mhm, ya kayak gitu. Tadi setelah yang apa namanya yang dilakukan gerakan-gerakan tadi, aktivitas fisik tadi, kalau seandainya nggak males nih, nggak iya, mager, nah kalau bisa naik kendaraan umum. kendaraan umum Hmm, ya, jadi apa namanya, ada tuh kan kalau umpama kita naik kendaraan umum tuh ada seperti kayak olahraganya ya. Jadi jalan kita dulu jalan gitu dulu ya, dari Dok, rumah ya? ke halte, Bener bener terus bener. kemudian nanti habis tiba di tempat kerja, tempat kantor kan turun dari halte ke Jalan ruangan, lagi. jalan lagi gitu kan. Tapi kalau umpamanya apa namanya teman-teman ada yang berbawa kendaraan sendiri atau mungkin menggunakan kendaraan online gitu. Nah itu sih ya boleh aja gitu kan, boleh aja tapi juga jangan lupa diselingin olahraganya. Jadi mungkin sebelum mulai pekerjaannya udah sampai kantor nih, sampai ruangannya stretching-stretching lagi gitu kan. Mungkin kan tadi kan kalau umpamanya di mobil nih, bawa mobil bukan macet gitu kan. Mmm, Macet kan nambah stres, takut jangan-jangan saya telat nih. Terus kemudian yang mana kalau umpamanya telat otomatis harus memacu kecepatan kendaraan lebih cepat lagi. Takutnya kan tabrak apa-apa. Nah, biasanya kan kayak gitu tuh stres pasti ada iya gitu pasti. kan. Apalagi kalau umpama rumahnya yang jauh gitu Jauh. kan, melewati tempat-tempat macet, melewati jalan-jalan protokol itu tuh udah pasti akan mengalami kemacetan. Nah, jadi seenggaknya setelah dia sampai di tempat kerjanya, gunakanlah dulu tuh Pak peregangan atau stretching itu tuh Mhm, agar untuk tadi yang agak-agak meningkatkan lumayan kualitas ya. sedikit-sedikit stres itu tuh agak berkurang Iya benar sedikit. benar Jadi benar. aliran darahnya lancar dulu kalau kita udah stretching dulu. Mhm, Nah, baru habis kayak itu kita mulai aktivitas kita dengan mhm. bekerja di kantor. Jadi disempatkan ya, Dok, ya untuk Seperti dulu. meningkatkan kualitas hidup Mm, sehari-hari tuh, kalau kita sekalipun hektik, kita mau bekerja atau apa, paling nggak 15 menit atau 10 menit kita mm. stretching dulu ya, Dok, Stretching ya? dulu Mhm, gitu kan peregangan atau di tengah-tengah kita lagi bekerja tiba-tiba mungkin ada masalah atau mungkin ada sedikit apa namanya stresor mhm. atau apa ya udah kita apa namanya eh, pikiran kita tuh kita inikan dulu apa namanya Alihkan ya, alihkan kita dulu alihkan atau ya. enggak mungkin kita ya udahlah ke toilet dulu atau enggak Mhm. mungkin minum dulu biar tenang biar ini biar fresh lagi gitu. Nah, terus bisa juga tadi kan sama kayak gitu lakuin lagi stretching lagi peregangan lagi sekitar kira-kira gerak-gerakin kayak gini, nah itu mengembalikan sirkulasi aliran darah kita tuh jadi baik kembali, jadi normal lagi gitu. Kita kan tadi kan, temanya itu gerak bersama, sehat bersama nih, Dok. Ya, Nah, jenis atau gerakan atau olahraga yang bisa dilakukan bersama-sama tuh kayak keluarga, teman, kayak kita kan di puskesmas nih bareng-bareng sama temen tuh enaknya tuh jenis olahraga atau gerakan apa nih, Dok, yang, bisa dilakukan ya, Dok, untuk kita nih, Dok? nah kita mulai umpama dari keluarga dulu ya dari rumah ya, umpama dari keluarga dari rumah itu biasanya kan ada yang umurnya muda, Mhm, ada yang sebaya sama kita, ada yang lebih tua dari kita atau ada yang lansia. betul, Mas. Nah, untuk kalau umpamanya olahraga bersama-sama di rumah itu kan Mhm, otomatis itu tuh nggak bisa disamain ya oke, gerakan setuju. sama intensitasnya ya Mhm, apa namanya lamanya itu tuh untuk yang anak kecil atau untuk lansia dia otomatis nggak bisa nih bang nih apa gerakan iya, itu yang lebih banyak terus yang waktunya lebih lama dari kita tuh nggak setuju. bisa. Jadi kalau umpamanya kita mau olahraga bareng-bareng nih di Mhm, rumah ya udah kita mulai dulu dengan jogging bisa atau umpama jogging, di rumah itu tuh kan style dulu kayak umpamanya senam-senam yang senam-senam. rileks-rileks atau mungkin bisa dilakukan kayak seperti yoga. Nah, tapi kalau umpama di rumah kita itu tuh katakanlah umurnya umpamanya beda-beda tipis gitu ya cuma Iya. ada adik kakak kita terus umpamanya kan yang lansia nggak ada yang balita nggak ada nah kita bisa olahraga seperti olahraga kardio atau Oh, kardio aerobik bisa, yang aerobik apa bisa ya. namanya yang agak lebih intensitasnya itu lebih berat. Mhm, Nah, itu. Terus kalau umpama di tempat kerja mhm. nih, di tempat kerja kan rata-rata kan ya ada yang rata-rata sebagian besar tuh kan seumuran sama kita Iya, beda-beda tipis iya ya umurnya. beda-beda Nah, tipis. itu bisa tuh kita lakuin kayak umpamanya olahraga kardio Cardio ya.
senam bersama gitu. Terus jogging atau stretching itu juga bisa kita lakukan juga. Yang pastinya sih jogging atau stretching itu tuh kita mulai agar supaya kalau kita mau melakukan olahraga yang berat itu tuh Mhm. dia nggak kaget otot kita. Oh, jadi Jadi mulai pelan dulu, dari yang pelan dulu, terus yang kemudian agak sedang. berat. Nah, terus kalau udah agak mulai capek, kita melakukan pendinginan biar Iya, otot kita itu tuh kembali rileks lagi. nah, dengan apa namanya, ngelakuin hal-hal kayak olahraga seperti tadi Mhm. itu menjadi fresh ya, Dok, ya. Jadi Jadi fresh kayak lagi. meningkatkan kualitas hidup tuh jadi lebih, Nah, apa namanya sih, produktivitas jadi lebih ini ya, Dok, ya. Jadi lebih apa namanya sih, produktivitas dalam menjalani meningkat. kehidupan iya menjadi Karena meningkat. kenapa? Karena kan kita tuh bergerak, aliran darah kita tuh kembali lancar lagi dari kepala ke kaki, balik lagi dari kaki Mhm, ke kepala, terus kemudian paru-paru kita itu tuh mengembang lebih leluasa, lebih ini. Karena kan mhm, apa namanya di tubuh kita kan menghasilkan CO2 ya, karbon dioksida yang harus dikeluarkan. Nah, ketika kita berolahraga atau kita apa namanya gerak fisik, nah kita kan keluarkan tuh CO2 tadi yang di tubuh kita yang banyak. Lalu kemudian kita olahraga, kemudian kita senam atau jogging apa-apa, otomatis paru-paru kita tuh mengembang, kita hirup oksigen. mhm. Nah, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, otomatis sel-sel tadi tuh masuk juga oksigen ke dalam sel-sel kita itu. Nah, jadi sel-sel tuh seperti kayak Fresh lagi ya, fresh Dok, ya. lagi, terus Jadi kemudian aktivitas sehari-hari itu aktivitas jadi fresh lagi, mhm, jadi kemudian jadi fit lagi, jadi bugar lagi gitu kan, karena dimulai dari sel tadi gitu kan, selnya bagus, selnya apa namanya sehat lagi, otomatis semuanya sistem kerja tubuh kita tuh jadi sehat lagi, fresh mhm. lagi seperti itu. Jadi pentingnya olahraga salah satu tujuannya seperti itu gitu loh, Oke. Bang. Nah, kira-kira tuh dalam menjalani olahraga, apalagi kita Mhm, kan sibuk ya, Dok, ya, mhm. kira-kira berapa jam sih, Dok, dalam sehari itu minimal kita berolahraga tuh? Nah, kalau umpama yang minimal banget Mhm, itu tuh minimal setengah jam. Tapi kalau umpamanya kita nih yang jarang olahraga atau bahkan yang nggak pernah olahraga, katakanlah terlalu sibuk banget atau enggak mungkin terlalu capek banget gitu atau enggak, ah olahraga kayaknya bukan suatu menu yang apa namanya enak gitu ya, Dok? cocok di dalam tubuhnya. Nah, itu jangan dimulai dari yang gede dulu, tapi Bener. mulai dari yang ringan dulu. Ini Mhm, yang ringan seperti apa? Dimulai tadi kayak tadi bisa mungkin stretching-stretching dulu, jogging atau iya. jalan-jalan cepat dulu. Nah, jangan dilakukan lari yang jarak Langsung jauh, jangan ya, langsung olahraga berat, olahraga jangan lakukan apa namanya, oh sekarang ini lagi musimnya kayak apa namanya bulu bulu tangkis, gitu kan, tangkis. badminton open segala Mhm. macam, wah siap-siap, ah gue juga mau kayak dia lah, gitu. Jangan Atau dilakukan running itu. festival gitu. Nah, di festival nah sekarang lagi kayak gini nih, jadi runner kayak gitu. Nah, jangan dulu. Tapi untuk yang teman-teman yang nggak biasa olahraga, Mhm, jangan paksakan ke yang berat dulu. Mulai dari yang ringan dulu, mulai dari 10 menit dulu. iya. Besoknya, besok, lusa, atau kemudian berapa seminggu kemudian baru ditingkat lagi tuh intensitasnya. Mhm, Jadi yang tadinya jalan pelan, terus kemudian jogging, yang tadinya 10 menit naikin 15 mhm. menit. Nanti baru umpama 15 menit udah apa namanya udah tercapai ini udah enakan naikin lagi jadi 20 menit. Jadi jangan langsung tiba-tiba nggak pernah olahraga langsung lari setengah jam, Mhm. lari langsung sekilo. Jangan tuh tepar nanti gitu. Ada step by step-nya ya, Ada Dok, ya? ada step-stepnya kayak Bener gitu. bener. Dimulai dari yang ringan dulu, sedang, berat gitu seperti itu step-stepnya olahraga. Nah, apa namanya, kita udah tahu nih tadi tuh, bagaimana, step by step-nya. Lalu Mhm, gimana sih, Dok, cara menjaga motivasi kita agar konsisten nih, Dok, untuk gerak nih, Dok? mhm. Karena kan memang kan, kadang kita buat, apa namanya, gerak aja tuh habis kerja kan udah males gitu ya, Dok, ya. Kadang beberapa momen tuh kayak, "Udahlah capek lah." Nah, bagaimana nih, Dok, cara kita, meningkatkan motivasi kita agar bisa konsisten nih, Dok, dalam menjalani agar gerak gitu, agar bisa aktivitas fisik biar jadi lebih fit gitu. Konsistennya kayak gimana tuh, Dok? Biar konsistennya itu tuh, kita sih sebaiknya tuh ditanamkan tuh di pikiran kita di mindset gitu kan. Cuma kan kayak gini, kalau umpamanya gue mau sehat, gue harus olahraga rutin, harus Iya. teratur nih, geraknya jangan males-males, jangan kebanyakan duduk aja. Itu harus kita tanamkan tuh baru tuh di mindset kita, Oh, biar umpamanya kita tetap sehat, tetap bugar. Karena kan yang namanya apa namanya pepatah mhm. ya, pepatah Latin yang dulu ya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat Mendapat jiwa yang kuat. kuat. Nah, itu tuh kita harus tanamkan seperti itu. Nah, terus kita juga kan karena kita ini kan lingkungan kita nih lingkungan kesehatan Iya. ya. Mhm. Kita di pusat kesehatan masyarakat nih, pusatnya kesehatan Mhm. masyarakat nih. Jadi kita harus gini Bang nih. Kalau umpamanya nanti saya sakit, itu otomatis badan saya udah ngerasain sakit, Mhm. belum lagi nanti biaya yang dikeluarkan, belum lagi nanti apa harus ada nih orang yang jagain kita nih buat di Mhm. rumah sakit. Jadi kayak kesannya tuh jadi repot sendiri, Merepotkan repot dengan juga orang ya, Dok, lain, ya. terus belum lagi nanti pundi-pundi yang kita Iya, tanam itu bener nih bener jadi berkurang. Nah, jadi bener. kita tanamkan
ya udah mendingan kita olahraga, mendingan kita sehat daripada kita sakit. Nah, jadi Mmm, motivasi itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita dan kita harus ulang-ulang setiap hari. Saya harus sehat, saya jangan sakit, saya harus sehat, saya harus bugar, bener. saya harus banyak gerak, saya jangan stres. Nah, itu kayak Nah, kayak pikiran-pikiran gitu tuh positif seperti Sobat itu Sehati ya, tuh. sobat-sobat yang harus ditanamkan gitu. Karena sesuatu itu tuh harus memang dimulai dari diri kita gitu kan. Kalau umpamanya orang lain ya mereka kan paling juga kalau teman kita, sobat kita, itu kan cuman ngingetin kita. Kalau umpamanya kita nggak mau ngelakuin ya dia mah ya bodo amat loh ini yang ngerasain. Tapi kalau umpama di mindset kita tanamkan seperti itu ya otomatis kan kita akan kebawa, oh iya, saya harus sehat, saya harus bugar, saya jangan sakit, saya jangan capek. Keluarga saya membutuhkan saya. Nah, mindset-mindset seperti itu, Bang. Harus Ditanemin ya Dok ya berarti ya, ditanamkan seperti kayak mindset-mindset gitu, kalau mindset misalnya kita seperti kayak harus gitu. sehat, kita Mm-mm, harus, menjalani aktivitas sehari-hari dengan fit itu, mm-mm, penting banget untuk menanamkan mindset itu ya Dok ya, mm. agar kita Sadar. sehari-hari Terus itu dimulai dari kita. benar dari kita untuk kita juga ya Dok ya, Hmm. benar benar benar. Eee, kan kalau tadi kita udah berbicara tentang olahraga, gerak, lain sebagainya, tentu makanan ini penting ya Dok. Kira-kira peran pola makan sehat dalam mendukung aktivitas fisik dan kesehatan secara keseluruhan itu seperti apa tuh Dok? Nah, untuk yang sehat, kalau umpamanya dulu ya, Sobat Sehati kan sering banget mendengar slogan-slogan 4 sehat, 5 sempurna. Mhm. Nah, tapi kalau sekarang itu jadi berubah slogan jadi gizi seimbang. Gizi. Nah, jadi di mana gizi seimbang itu tuh proteinnya harus cukup, karbohidratnya cukup, lemaknya juga cukup. Nah, terus kemudian sekarang ini kan lagi trending nih, Bal ya, Apa tuh, Dok? minuman-minuman manis yang bermerek. Oh iya, Wah, itu kan murah meriah ya, bener bener. banyak didapat, terus kemudian rasanya enak, itu yang bikin kita itu rasanya tuh enak. Iya, Nah, padahal sebenarnya saat teman-teman ketahui konsumsi gula yang berlebihan itu nggak baik juga buat tubuh. Nah, untuk kesehatan terutama nanti dia lama-kelamaan lifestyle-nya jelek, mmm, banyak apa namanya sering mengkonsumsi gula, bisa terkena penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, kemudian dari penelitian, kalau umpamanya kita konsumsi gula yang berlebihan, ternyata itu bikin kita mager. mager ya, Dok, ya? Iya, males gerak. Jadi bikin males lama. Terus otomatis kita mager. Nah, kalori tadi kan yang masuk tuh banyak tuh ya Bener. dari gula yang siap saji tadi itu. Nah, numpuk lama-lama numpuk di tubuh kita di apa namanya? Jadi kegemukan, terus Obesitas ya, Dok, ya? gemuk. Nah, dari gemuk jadi overweight dulu, Overweight, berat iya iya. badan berlebihan. Dari overweight baru berubah jadi obesitas. Nah, kalau umpamanya udah kena obesitas tuh ya, sobat sehati, penyakit apa aja gampang banget tuh timbulnya tuh. Tuh, Jadi kita harus hindarin tuh. Sekali-sekali sih boleh, boleh. tapi imbangin lagi nih. Nah, yang tadinya umpamanya kan habis minuman manis yang bermerek tuh ya, baik itu tuh mungkin kopi atau mungkin yang teh atau mungkin es krim yang Ekstrim gitu ya. manis banget itu tuh yang enak dan murmur tadi itu tuh. Mhm, Nah, teman-teman sekali-sekali boleh terus kemudian teman-teman imbangi lagi dengan olahraganya. olahraga. Jangan sambil kerja, sambil nonton di rumah, sambil apa mungkin lagi di rumah tuh lagi liburan, lagi weekend, nonton TV iya, minuman manis iya, nyemil iya, olahraganya enggak nih, me time katanya. Tapi me time-nya nggak gitu Kita itu ya, juga gitu kan. Harus diimbangi dengan olahraga tadi. mhm, Nah, kalau teman-teman di weekendnya atau hari liburnya tadi itu malah mengkonsumsi gula yang berlebihan, malah bukannya berolahraga. Nah, itu lama-lama bisa jadi penyakit juga. Nah, sebaiknya kalau umpamanya weekend, kalau umpama teman-teman mengkonsumsi itu tadi seperti itu boleh, tapi jangan sering-sering juga. Ya, sebulan sekali atau mungkin 2 minggu apa 2 kali dalam sebulan itu masih boleh gitu ya teman-teman. Tapi diimbangi lagi dengan olahraga gitu. Nah, terus kemudian juga jangan lupa untuk makan protein yang seimbang, makan mhm. telur, terus kemudian apa lemak itu eh, sebenarnya tuh diperlukan juga tuh untuk Oke, Dok. tubuh, tapi jangan Iya berlebihan. iya iya. Nah, kalau Segala teman-teman, yang berlebihan tidak baik ya, Dok, ya? segala yang itu nggak baik. Jadi kalau teman-teman nih, umpama makan siang, udah makan gulai. Mmm. Terus kemudian jangan lagi ditambah pakai cemilan gorengan. Nah, kalau umpamanya hari ini makan siangnya dengan yang berbau kuah-kuah gulai apa segala macam. Nah, nanti makan malam atau enggak besok sarapannya jangan nasi uduk, ntar malamnya juga jangan pakai gulai lagi, ganti pakai yang banyak sayur mayurnya yang seperti Oke. itu. Pakai rebus-rebusan, pakai pepes. Nah, diimbangi seperti itu teman-teman. Jadi bukan yang nggak boleh sama sekali, enggak. Karena tubuh kita itu juga butuh lemak untuk
apa namanya, membangun dinding sel. Nah, seperti itu tuh, Mbak, kira-kira gambarannya kayak gitu. Iya, benar benar benar. Jadi penting banget ya dok ya berolahraga dan juga makan sehat Betul, ya dok sehat. ya. Betul, Jadi betul. kita gerak bersama, makan makan yang makanan sehat, terus jadi sehat bersama Sehat tuh dok ya. bersama Oh, juga benar gitu, benar. menuju Indonesia emas yang Mas ya, sehat. betul betul Itu ya, setuju Sobat setuju Sehat setuju. ya. Nah, yang terakhir nih Hmm. dok, kayaknya tapi banyak banget yang mau saya tanya ini tapi ada karena waktu ya dok ya, kita pesan terakhir nih dok yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar untuk memotivasi mereka nih dok agar mulai bergerak bersama nih dok. Nah, motivasi saya sih agar mau bergerak bersama ya Sobat Sehati itu pertama ya satu tadi tanamkan di dalam di dalam pikiran kita ya bahwa di dalam tubuh yang kuat, di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang sehat, jiwa yang kuat tadi itu akan memacu, akan membentuk produktivitas kerja kita yang baik juga, yang bagus juga. Nah, tentunya selain tubuh sehat tadi itu diiringin juga dengan makan makanan yang bergizi. Kurangin minuman-minuman yang manis tadi, lalu kemudian makanan-makanan yang mengandung penyedap rasa yang tinggi itu dikurangin. Sekali-sekali boleh, tapi dikurangin. Terus tadi jangan lupa juga prinsip yang terakhir itu tuh tanamkan di dalam diri kita, kalau saya sakit, yang ngerasain sakit itu juga kita. Ntar bikin repot keluarga. Jadi makanya itu tuh motivasinya yaitu dimulai dengan hidup sehat, banyak bergerak, istirahat yang cukup, kemudian pola makan gizi yang seimbang, dan tentunya hindarin stres. Nah, kira-kira seperti Oh, itu, Mbak, sebentar. yang bisa. Sobat Sati. Jadi udah kita udah dapat motivasi nih dari Dokter Adi nih, Dok. Terima kasih banyak Dok udah mampir di podcast kita Iya, hari ini Dok. sama-sama. Banyak banget nih teman-teman nih Sobat Sati manfaatnya nih mulai dari olahraga, makan sehat. Nah, yang mana tujuannya itu untuk kita bugar bersama dengan gerak bersama dan sehat bersama seperti itu Dok. Nah, terima kasih Dokter Adi sudah hadir pada podcast hari ini. Mohon maaf dokter bila ada salah-salah lain sebagainya. Baik itu saja sobat sehati. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Puskesmas Cempaka Putih dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga follow Instagram kami di Puskesmas Cempaka Putih dan juga TikTok kami di Puskesmas Cempaka Putih. Itu saja yang bisa kita lakukan ya pada hari ini ya. Eh, Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.